warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaini Hafid, dosen pada program studi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Pembuatan video ini saya lakukan sebagai penyusunan pernyataan diri dosen untuk unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang akan saya sajikan dalam video ini adalah mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan kode DK301. Mata kuliah Pengelolaan Pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa kependidikan yang bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman konsep dan keterampilan dalam mengelola pendidikan baik dalam ruang lingkup makro, meso maupun mikro, serta menganalisis fenomena praktik dan isu-isu strategis dalam manajemen pendidikan. Pelaksanaan pada perkuliahan pengelolaan pendidikan ini dilaksanakan dalam 16 pertemuan dengan 2 pertemuan untuk UTS dan UAS, dan metode pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan ini bervariasi antara ceramah, diskusi, tanya jawab, problem based learning hingga project based learning yang disajikan baik secara sinkronus maupun secara asinkronus. Ruang lingkup materi yang disajikan dalam mata kuliah ini antara lain ada proses administrasi pendidikan, sistem pendidikan nasional, ada manajemen peserta didik, ada manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, juga ada manajemen kurikulum, manajemen sarana dan prasarana, manajemen pembiayaan pendidikan, ada manajemen humas, ada manajemen pemasaran pendidikan, ada supervisi pendidikan, ada sistem informasi manajemen pendidikan, dan manajemen peningkatan mutu pendidikan. Adapun capaian mata kuliah pada mata kuliah pengelolaan pendidikan ini, yang pertama, mahasiswa memiliki kemampuan untuk menganalisis kondisi dan situasi penyelenggaraan pendidikan baik di persekolahan maupun non-sekolah secara kritis dan positif. Yang kedua, mahasiswa memiliki kemampuan mengidentifikasi masalah dan memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian yang ketiga, mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengembangkan gagasan inovatif untuk praktik pengelolaan pendidikan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Alhamdulillah kita hari ini bertemu kembali dalam perkuliahan pada mata kuliah pengelolaan pendidikan. Hari ini kita masuk pada pertemuan kedua. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses hasil bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita masuk ke pertemuan kedua. Apa saja yang akan kita bahas hari ini? Setelah kemarin kita membahas terkait konsep pengelolaan pendidikan, juga ada definisi, kemudian juga kita sudah membahas terkait poin penting dan prinsip-prinsip pengelolaan. Hari ini ada beberapa poin yang akan Bapak sampaikan terkait proses dalam administrasi pendidikan. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan planning, organizing, kemudian controlling, juga evaluating. Nah, hari ini kita akan membahas hal tersebut yang mana tujuan pembelajaran hari ini adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan dan memahami konsep serta pengertian tentang perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, juga evaluasi. Sebelum jauh dan sebelum membahas terkait materi ini, kita coba elaborasi sedikit. Materi yang sudah Bapak sampaikan di pertemuan pertama terkait apa sih pengelolaan pendidikan itu? Oke, sekarang Bapak tanya terlebih dahulu, apa sih definisi dari pengelolaan pendidikan itu sendiri? Definisi pengelolaan pendidikan itu apa? Proses penataan sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara jadi definisi dari pengelolaan pendidikan itu adalah proses penataan sumber daya pendidikan
untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dari definisi tersebut, kita bisa mengambil 4 poin penting. Apa saja 4 poin penting tersebut? Pertama, proses. Kedua, sumber daya. Ketiga, tujuan, efektif dan efisien. Oke, setelah itu, apa saja sih yang termasuk prinsip-prinsip pengelolaan pendidikan? Pertama, efektif. Kedua, efisien. Ketiga, transparan. Keempat, akuntabel. Akuntabel artinya apa? Dapat dipertanggungjawabkan. Kalau transparan, terbuka, dapat diakses bagi mereka yang memiliki hak atau memiliki akses untuk mengakses data tersebut. Nah, itu terkait materi minggu kemarin. Kita lanjut ke materi hari ini. Ketika kita berbicara proses dalam administrasi pendidikan, sama hanya ketika kita berbicara terkait fungsi-fungsi dari manajemen. Mungkin ada yang sudah familiar atau mungkin sering mendengar kalau teorinya George R. Terry itu apa saja? PO, AC, planning, organizing, dan controlling. Sebenarnya banyak sekali. Ada yang hanya 4 tahap yang POAC itu. Ada yang 5. Ada yang 7, bahkan ada yang 8 fungsi dari manajemen itu sendiri. Nah, ketika berbicara proses itu, maka kita sedang membicarakan fungsi atau tahapan-tahapan dalam kegiatan manajemen tersebut. Oke, kita next. Nah, berbicara pengelolaan atau administrasi pendidikan sebagai sebuah proses, maka kita berbicara tahapan-tahapan dari proses manajemen tersebut atau tahapan dari proses administrasi tersebut. Pertama ada yang dinamakan perencanaan, kemudian ada pengorganisasian, yang ketiga ada pengawasan, yang keempat ada evaluasi. Kita akan bahas satu persatu. Oke, perencanaan. Sebelumnya Bapak nanya dulu ke sebelah sini. Pernah bikin rencana? Rencana apa? Hah? Rencana apa? Rencana liburan. Rencana kehidupan. Rencana pengerjaan tugas. Pernah bikin rencana apa? Rencana harian. Rencana harian. Rencana main. Rencana menabung. Pasti semuanya bikin rencana sebagai tahap awal untuk melakukan sesuatu. Pasti bikin rencana terlebih dahulu. Mungkin teman-teman pernah mendengar saking pentingnya menyusun rencana itu. Mungkin pernah mendengar gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Karena saking pentingnya perencanaan sebagai tahapan awal kita melakukan sesuatu. Tadi ada yang bilang rencana menikah, rencana mengerjakan tugas, rencana kegiatan. Itu konsepnya sama. Perencanaan tuh apa sih? Yang pernah kalian dengar definisi dari perencanaan itu apa? Definisi dari perencanaan itu apa? Penyusunan berbagai besar yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang. Oke, jadi proses penyusunan keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang. Kita lihat. Oke, nah benar. Di sini ada satu definisi dari Prof. Fakri Ghaffar bahwa yang dinamakan perencanaan itu adalah proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Kuncinya tuh itu, keputusan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Nah, itu perencanaan. Kemudian sifat dari perencanaan itu apa saja? Nah, kita bisa lihat di sini bahwa sifat dari perencanaan itu ada 4. Pertama, faktual. Faktual itu artinya apa sih? Berdasarkan fakta dan data. Bikin rencana itu harus berdasarkan fakta dan data yang jelas. Kalau kita bikin rencana berdasarkan data dan fakta yang tidak jelas, perencanaannya akan memungkinkan pada kegagalan. Karena kita tidak didukung oleh data dan fakta yang jelas. Itu sifat yang pertama.
Sifat yang kedua adalah bahwa ketika kita menyusun perencanaan itu harus fleksibel. Artinya fleksibel itu apa? Menyesuaikan. Bisa menyesuaikan situasi dan kondisi. Jadi bikin rencana tuh harus fleksibel. Jadi ya bikin rencana tuh jangan terlalu rigid tuh kaku. Nah, karena kita lihat di sini sifat dari perencanaan itu harus fleksibel. Kemudian selanjutnya, sifat perencanaan itu harus rasional. Rasional itu apa? Masuk akal. Saya rencana mau bikin rumah di planet Mars. Itu kan maksudnya tidak rasional. Mungkin bisa saja nanti setelah beberapa puluh tahun ke depan. Tapi di sini kita lihat bahwa ketika kita menyusun perencanaan itu harus rasional, yaitu masuk akal. Yang terakhir, ketika kita bisa berkesinambungan. Artinya berkesinambungan itu apa? Berkaitan satu sama lain. Jadi bikin rencana itu harus berkaitan antara satu hal dengan hal lain. Kemudian selanjutnya, tahapan dalam penyusunan perencanaan itu sebenarnya banyak sekali referensi, tapi kita ambil yang paling sedikit dan agar lebih mudah diimplementasikan. Tahapan perencanaan itu pertama ada menentukan sasaran, yang kedua menganalisis situasi, yang ketiga mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, yang keempat adalah menjabarkan rencana. Itu tahapan dari perencanaan. Kita ambil contohnya seperti ini. Kita mau liburan, kita mau merencanakan liburan ke Pangandaran. Pertama yang harus kita susun itu sasaran, bahwa kelas ini mau mengadakan family gathering ke Pangandaran. Itu adalah sasarannya, Bandung, Pangandaran. Itu sasarannya kan. Kemudian yang kedua, kita menganalisis situasi. Kelas ini ada berapa orang? Kemudian kita ke sana apakah mau naik mobil, mau naik bis, atau mau naik motor. Nah, itu menganalisis situasi terlebih dahulu. Di sini contoh ada 20 orang, ada 3 alternatif nih, naik bis, naik motor, atau naik mobil. Itu menganalisis situasi. Setelah menganalisis situasi, kita identifikasi faktor pendukung dan penghambat. Contoh 20 orang, kira-kira kalau naik bis banyak positifnya atau banyak negatifnya? Kita analisis dulu. Contoh dampak positif, kita naik bis itu pertama nyaman. Kalau naik bis itu kan. Yang kedua tidak kepanasan, tidak kehujanan naik bis itu. Tapi ada dampak negatifnya. Pertama apa? Mahal. Waktu juga terbatas. Karena kan kita sewa kan. Nah, sama halnya ketika kita naik mobil. Ada dampak ketika kita mengidentifikasi. Kita naik mobil nih. Kita ada mengidentifikasi dulu. Ada faktor pendukung dan penghambatnya. Dampak positifnya apa sih naik mobil gitu kan ya. Kemudian negatifnya apa? Nah, sampai di akhir ketika kita sudah menentukan sasaran, menganalisis situasi, mengidentifikasi faktor pendukung, terakhir barulah kita bisa menjabarkan rencana. Setelah melalui analisis yang panjang, oke, fix kelas kita akan family gathering ke Pangandaran, jadinya kita naik bis aja dengan pertimbangan supaya nyaman, kemudian supaya muat banyak juga. Kan itu hanya tinggal satu bis aja kan. Nah, dengan alasan-alasan yang lain, kemudian kita bisa menjabarkan rencana secara keseluruhan. Keempat hal ini menjadi salah satu berkaitan satu sama lain. Kemudian ada Bapak bertanya, kira-kira ketika ada salah satu dari 4 ini hilang atau tidak kita laksanakan, kira-kira seperti apa dampak? Satu nih hilang nih contoh, yang nomor 2 tidak kita laksanakan, kira-kira menurut Ike apa yang akan terjadi? Bisa menganalisis situasi, jadinya kejadian-kejadian tidak terduga bisa terjadi. Mungkin kan misalkan ada situasinya misalkan Pangandaran itu sedang ramai pengunjung, jadinya tidak kurang nyaman kita di sananya, tidak menganalisis situasi keadaan di sana terlebih dahulu. Nah, gitu. Ketika kita contoh menghilangkan salah satu item, menganalisis situasi tidak kita laksanakan gitu kan, maka kemungkinan kejadian yang tidak terduga itu bisa terjadi. Contoh kita tidak menganalisis situasi nih, di sana tuh kayak gimana, Pangandaran tuh sedang
libur panjang gitu kan, penginapan susah, tempat makan susah, jalanan macet. Ketika kita tidak mengalami situasi, ya niatnya mau healing malah jadi pusing gitu kan. Nah itu jadi setiap tahapan ini penting untuk dilaksanakan. Apa saja tahapannya? Pertama, menentukan sasaran. Kedua, situasi. Tiga, mendukung dan penghambat. Empat, baru menjabarkan rencana. Terkait satu sama lain. Nah itu materi kita terkait perencanaan. Oke, next. Setelah perencanaan, tahapan yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian itu apa sih? Coba lihat. Pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan. Nah itu yang dinamakan pengorganisasian. Kalau tadi kita sudah bikin rencananya, pengorganisasian itu adalah pembagian pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan. Nah itu definisi dari pengorganisasian. Oke, nih kita lihat elemennya apa saja. Nah, elemen dari pengorganisasian bisa lihat di sini setidaknya ada 5 elemen dalam pengorganisasian. Pertama ada yang dinamakan departementalisasi. Apa sih departementalisasi? Tadi kan kita sudah bikin rencana kan? Nah, departementalisasi itu adalah penyusunan bidang kerja untuk mendukung keterlaksanaan rencana. Kita kan mau ke Pangandaran nih. Kira-kira butuh bidang apa saja selain daripada ketua pelaksana? Kira-kira. Pertama, bidang logistik. Apalagi? Konsumsi. Apalagi? Acara. Kemudian apa lagi? PDD. Terakhir apalagi? Sekretaris dan bendahara. Nah, yang tadi rekan-rekan mahasiswa sebutkan, PDD, acara, logistik, konsumsi, itu yang dinamakan departementalisasi. Penyusunan bidang kerja untuk mensukseskan rencana yang sudah disiapkan. Nah, itu departementalisasi. Kemudian yang kedua, apa yang kedua tuh? Spesialisasi. Kalau spesialisasi, penempatan individu sesuai dengan kompetensinya. Contoh nih, Bapak ambil contoh. Di sini Ridana, Bapak ambil contoh Ridana. Ridana tuh tahu nih catering yang murah, tapi isinya banyak. Kira-kira cocok jadi bidang apa? Konsumsi. Atau mungkin Aldi, relasinya banyak, kenalannya banyak. Kira-kira cocoknya jadi apa? Jadi bisa jadi humas, bisa jadi logistik juga bisa. Atau mungkin Solihin ngelola keuangannya bagus, bikin SPJ-nya bagus. Kira-kira cocoknya jadi apa? Jadi bendahara. Nah, kriteria-kriteria tadi itu yang dinamakan spesialisasi. Jadi kalau tadi departementalisasi itu terkait apa? Bidangnya. Kalau spesialisasi itu terkait kompetensi penempatan orang. Kemudian yang ketiga apa? Rantai komando. Kalau rantai komando berkaitan garis koordinasi siapa bertanggung jawab terhadap siapa. Kan biasa kan pernah lihat kan di diagram itu ada garisnya. Kalau mungkin pernah lihat struktur organisasi di sekolah. Yang paling atas siapa? Ada garis ke bawah kan? Nah itu yang dinamakan rantai komando, siapa bertanggung jawab kepada siapa. Kemudian yang keempat, sentralisasi itu apa? Pengambilan keputusan harus terpusat. Jadi setiap individu nggak bisa, contoh karena saya ketua humas kemudian ngambil keputusan sendiri, nggak bisa. Tapi harus ada satu orang yang benar-benar bisa ngambil keputusan. Yang kelima apa? Formalisasi. Jadi dalam organisasi itu harus diformalkan dengan aturan. Jadi dalam organisasi itu harus formalisasinya itu melalui aturan. Agar apa tujuannya? Agar tidak seenaknya. Maka pentingnya formalisasi dalam organisasi. Jadi sekali lagi, elemen organisasi itu apa saja? Departementalisasi, spesialisasi, rantai komando, sentralisasi, dan formalisasi. Oke, selanjutnya pengawasan. Oke, pengawasan itu apa? Nah, sudah tuh pengawasan.
Keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaannya. Jadi setelah perencanaan, pengorganisasian, jadi ada pengawasan. Jadi keyakinan adalah proses meyakinkan bahwa kegiatan yang sudah kita lakukan itu sesuai dengan yang direncanakan. Oke, Bapak nanya ke sebelah sini. Perencanaan itu posisinya ada di mana? Di awal, di tengah, atau di akhir? Pengawasan? Apakah di awal? Apakah di tengah-tengah? Atau nanti di akhir ketika mau selesai? Di mana perencanaan itu? Di tengah, di awal, di tengah, atau di akhir? Ada yang bilang di awal. Oke, kita lihat. Oke. Berdasarkan tipenya, pengawasan itu ada yang dinamakan pengawasan pendahuluan, ada pengawasan pada saat kerja, kemudian ada pengawasan feedback. Berdasarkan tipe ini bahwa ternyata pengawasan itu ada di setiap tahapan. Di perencanaan ada pengawasan? Ada. Fungsinya untuk apa? Agar memastikan rencana yang disusun sudah benar. Apakah di pengorganisasian harus ada pengawasan? Harus. Agar apa? Supaya pembagian kerja dan penempatan orang sesuai dengan kompetensi dan tugasnya. Di pengawasan ada pengawasan? Ada tentunya. Kemudian di evaluasi ada pengawasan? Ada. Nah, di evaluasi juga ada pengawasan. Karena kita bisa lihat di sini pengawasan itu ada feed forward control. Di awal memastikan bahwa petunjuk yang jelas, inputnya juga jelas. Kemudian ada core current control, memastikan bahwa segala proses dan perangkat penunjang berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian ada terakhir ada post action control, memastikan bahwa output yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jadi berdasarkan ini pengawasan itu ada di awal, di tengah, juga di akhir. Jadi pengawasan itu bukan hanya di tengah-tengah saja. Oke, terakhir materi terkait evaluasi. Nah, di sini ada definisi terkait evaluasi itu apa? Kegiatan informasi dalam mengambil keputusan. Jadi evaluasi itu adalah kegiatan untuk mengambil informasi atau mengumpulkan informasi dalam proses pengambilan keputusan. Nah, kita lihat apa saja sih yang ini. Oke. Nah, yang pertama untuk melayani pemegang keputusan. Bisa ngasih contoh gak? Evaluasi untuk melayani pemegang keputusan. Evaluasi tujuannya untuk melayani pemegang keputusan. Sebagai contoh gini. Di satu sekolah itu mungkin teman-teman sekarang udah nggak ada lagi istilah passing grade, kalau dulu zaman Bapak ada. Contoh yang mau masuk ke SMA ini passing grade-nya 27. Sedangkan contoh Ike itu mau nilai ujiannya itu 26. Berarti Ike tidak bisa masuk ke sekolah tersebut. Atau mungkin batas minimum siswa yang naik itu harus nilainya segini. Contoh 70. Kemudian ada siswa yang nilainya 69, berarti siswa tersebut tidak lulus. Nah, itu yang dinamakan evaluasi untuk melayani pemegang keputusan. Kemudian selanjutnya, evaluasi untuk keperluan pertanggungjawaban. Ada yang bisa ngasih contoh? Evaluasi sebagai bagian keperluan pertanggungjawaban. Mungkin ini teman-teman yang aktif di BEM pernah mendengar istilah kegiatan LPJ. Nah, LPJ itu adalah evaluasi untuk keperluan pertanggungjawaban. Apakah program kerjanya diterima atau tidak? Nah, itu bagian dari evaluasi. Kemudian berdasarkan jenisnya, evaluasi itu terbagi menjadi dua. Ada yang formatif, ada yang sumatif. Formatif itu apa? Evaluasi formatif? Apakah evaluasi yang dilaksanakan di tengah atau di akhir? Ayo coba. Evaluasi formatif tuh
di tengah atau di akhir? Hah? Enggak, ini hanya dua, ada yang di tengah. Evaluasi itu ada yang di tengah. Maksud di tengah tuh ketika program sedang berjalan, ada yang di akhir ketika program sudah berakhir. Kalau formatif itu di tengah atau di akhir? Hah? Di tengah atau di akhir? Coba dicek kembali. Evaluasi formatif itu di tengah atau di akhir? Ayo. Formatif tuh. Apakah di tengah atau di akhir? Nah, di tengah. Formatif itu adalah evaluasi yang dilaksanakan ketika program sedang berjalan. Atau mungkin ketika kalian kuliah, contoh evaluasi formatif itu apa? UTS. Itu evaluasi. Kalau sumatif? Di akhir berarti ketika program sudah selesai. Tujuannya untuk memberikan feedback terkait perencanaan selanjutnya. Nah, ini kegiatan ada evaluasi. Evaluasi itu tadi apa? Kegiatan untuk mengumpulkan informasi dalam pengambilan keputusan. Ada yang fungsinya untuk pemegang keputusan tadi, ada yang untuk keperluan bertanggungjawaban. Berdasarkan jenisnya, evaluasi terbagi menjadi berapa? Dua. Pertama, formatif dan sumatif. Oke, kita back dulu sedikit sambil memberikan penguatan. Jadi perencanaan itu apa tadi? Perencanaan itu adalah proses penyusunan keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang. Kemudian Opa nanya ke Umi, prinsip perencanaan itu harus apa? Satu, prinsip perencanaan itu harus faktual, fleksibel, rasional dan berkesinambungan. berkesinambungan. Kemudian kita bergeser ke sini ke Mel. Tahapan perencanaan itu ada berapa tadi? Ada 4. 1, menentukan sasaran. 2, Kedua, menganalisis situasi. 3, identifikasi faktor pendukung dan penghambat. yang keempat, Yang terakhir itu menjabarkan rencana. Itu adalah tahapan dalam penyusunan rencana. Kemudian tadi prinsip perencanaan itu harus rasional. Artinya itu apa? Harus masuk akal. Kemudian bergeser pengorganisasian. Pengorganisasian itu tadi adalah tahapan kedua setelah perencanaan, yaitu tujuannya untuk apa? Pembagian pekerjaan untuk diselesaikan. Kemudian tadi ada beberapa dimensi kan. Tadi ada yang dinamakan spesialisasi. Spesialisasi itu apa tadi tuh? Penempatan individu sesuai dengan kompetensinya. Kemudian tadi juga ada yang dinamakan rantai komando. Rantai komando itu apa? Siapa bertanggung jawab terhadap siapa, itu terkait organisasi. Kemudian pengawasan. Pengawasan itu ada berapa tadi? Ada berapa tipe pengawasan? Pertama, pendahuluan, pelaksanaan, dan pengawasan feedback. Jadi pengawasan itu bukan hanya di tengah, tetapi ada di awal, di tengah, kemudian ada juga di akhir. Terakhir ada evaluasi. Evaluasi berdasarkan jenisnya ada berapa? Ada dua. 1, 2. Kalau formatif ketika program sedang berjalan. Kemudian kalau sumatif ketika program sudah selesai. Tujuannya untuk apa? Memberikan feedback untuk kegiatan selanjutnya. Nah, tadi berdasarkan hal tersebut kita bisa mengatakan bahwa proses administrasi pendidikan itu apa saja tadi? Perencanaan, pelaksanaan, apa lagi? Pengasihan, juga pengawasan serta evaluasi. Nah, itu adalah tahapan dalam proses administrasi pendidikan. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Bapak cukupkan sekian. Mohon dipelajari kembali materi yang pertama, kemudian yang tadi sudah Bapak sampaikan, karena itu akan berkaitan untuk pembahasan-pembahasan kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.